Halo, ini video lanjutan dari video saya sebelumnya ya. Jadi kan di video saya sebelumnya saya menjelaskan bahwa saya berlangganan artificial intelligence, namanya app Small Talk to Me. Ya, yang di atas ini alamatnya app.smalltalk2.me. Ini ada trialnya 1 kali. Selebihnya berlangganan. Saya dulu 250 per bulan. Bisa untuk latihan kita setiap hari, writing dan speaking. Mungkin 1 bulan kita akan dapat 30 atau 35 topik. Jadi seperti ini ya tampilan awalnya. Ini saya karena sudah lama nggak saya pakai. Jadi striknya 0 lah, 0. Jadi ini tampilan pertamanya. Kemudian jadi kalau mau mencoba trialnya bisa 1 kali. Nah, kenapa saya merekomendasikan aplikasi ini? Karena saya sudah mencoba berbagai AI yang gratis dan hasilnya tidak sedetail ini. Contoh ya, contohnya ini kita buka IELTS. Nah, di sini kan ada speaking, ada writing. Misal speaking ini, kita klik. Nah, ini kan ada dikunci ya. Ini dikunci berarti kita nggak bisa latihan. Kita harus langganan dulu. Karena saya sudah pakai gratisannya, maka ini nggak ada yang bisa saya coba ini. Nah, nggak bisa kan? Ini 250 per bulan tetap ya. Kalau 1 tahun sekitar 1.800.000 ini kalau nggak salah. Oke, jadi itu ya caranya. Kemudian yang writing, nah seperti ini. Pilih general atau akademik. Kalau tujuannya untuk kuliah maka milihnya akademik. Tapi kalau tujuannya untuk kerja, misal di Australia, WHV ya, kita pakai yang general kalau untuk kerja. Oh ya, tadi saya lupa ya, IELTS ada 2, general test sama academic test, tergantung tujuan kita apa. Oke. Nah, saya punya my report ya, kayak hasil saya dulu ketika masih sebelum tes, yang 3 bulan saya belajar mati-matian itu sehari 6 jam itu. Ini masih terrecord di sini, masih bisa kita lihat. Dan saya akan menunjukkan bagaimana analisis dari AI ini. Walaupun mungkin memang tidak seakurat kalau pakai human ya. Cuma kalau pakai human kan mahal ya. Kalau yang bagus itu untuk proofread aja itu bisa paling murah 100 atau 150 ya, satu tulisan. Oke, ini 18 Februari dulu ini speakingnya dapat 7. Kita klik yang ini ya. IELTS speaking tentang food and social issues. Nah ini ada skornya 7. Kemudian kita di rate juga confidence-nya 90%. Kemudian jargon king atau ya phrasal verb yang saya bisa produksi. Di sini ada eat out, eating out, quiet, kayak gitu-gitu grammarnya. Kemudian di sini ada juga feedbacknya. Kemudian di sini juga ada analisisnya. Ada kita suruh mengimprove apa aja sih. Your speaking rate and pausing are below native level. Artinya kita kurang cepat. Kemudian vocabulary-nya. Ini ada misal original sentence saya tuh saya bilangnya I prefer eating out rather than cooking at home. Nah ini diperbaiki tuh sama si AI-nya. Daripada kamu jawab begini, lebih baik jawab yang sebelah kanan. Ini ya, I'd rather dine out than cook at home. Gitu ya. Nah ini, jadi kan kita bisa baca-baca ini untuk mengimprove. Nah ini bisa dicek juga vocabulary saya sekitar 5.000-an, unique word-nya. Ini ada analisisnya yang menurut saya bagus banget. Sampai segini. Baca suggestion juga.
moreover bisa kita ganti on top of that kayak gitu. Nah, analisisnya sampai sedetail ini Kak, menurut saya tuh untuk kelasnya AI yang 250 per bulan ini sudah bagus ya. Kemudian ini pronunciation, ini juga ada speaking rate saya 97. Nah, dimana native itu biasanya 90 sampai 150. Nah, terus apalagi ini grammar. Nah, saya seringnya pakai apa? Ini common grammar problemsnya. Ini yang saya katakan. Ini juga ada rekamannya, bisa diputar. Nah, itu bisa diputar-putar ya rekamannya. Ini untuk yang speakingnya. Kemudian kita beralih ke writingnya. Writing yang ini ya, yang writingnya tentang tabel untuk tas 1-nya, kemudian tas 2-nya ekologi two part question. Maksudnya kan writing itu ada jenisnya, ada banyak ya. Nah, ini yang pas questionnya ada 2. Nah, di sini saya dapat overall 7. Dengan tas 1 itu 6,5. Nah, ini kan penilaian dalam writing itu kita dinilai tas respon, coherence and cohesion, lexical research, grammatical range and accuracy. Ini ada keterangannya nih. Ini tulisan saya. Ini bahkan di apa namanya? Dibenerin tuh sama AI-nya. Banana, saya kalau kuning berarti speech error, kalau hijau itu suggestion-nya. Ini. Nah, dibenerin, ini tulisan saya dibenerin, dicoret-coret sama AI-nya. Nah, ini active vocabulary-nya segini. Nah, seperti ini. Ini untuk tas 1, kemudian tas 2-nya. Nah, ini tulisan saya dibenerin juga ini. Misal saya kan awalnya pakai currently, terus disuggest untuk pakai recently aja. Kemudian this issue might occurs because of diganti because-nya dicoret, diganti for two principal reasons gitu ya. Firstly, people have limited knowledge about how to preserve nature appropriately. Most of them do not master about how to recycle garbages or to reuse their old coals that could potentially reduce the amount of trash in the landfill. Ini tulisan saya, kemudian ini dicoret-coret sama AI-nya. Dan kalau misal ini kan aturannya harus 250 ya minimal. Kalau kurang dia pun juga nggak mau nilai. Minimal harus 250 words. Nah, ini ada active vocabulary-nya. Kemudian ini presentase kita menggunakan vocab yang C1, C2, B1, B2 juga dianalisis. Dan memang kalau akurasinya memang saya seringnya di sini tuh di aplikasi ini dapat antara 6 sampai 7. Nggak pernah 7,5. Jadi range saya tuh 6 sampai 7 di aplikasi ini. 6, kadang 6,5, kadang 7. Dan official saya dapatnya 6,5. Jadi menurut saya keakuratannya tinggi untuk writing. Untuk speakingnya juga sama. Untuk di sini speakingnya saya sering dapat 7. Tapi ternyata ketika official test saya dapat 7,5. Gitu ya. Nah, silahkan dicoba ya, siapa tahu bermanfaat. Linknya sudah ada di video saya yang sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.